Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Ya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Ya, masih semangat ya? Ya, selamat siang. Nah, ini sudah mulai bermunculan. Nah, sudah ada Mbak Sari, Mbak Berliana, Mbak Riza Putri, Mbak Wulan, Mbak Novika, halo. Mas Rizky, Mbak Melani, Mbak Wahda, Mas Rivaldo, Mbak Priscilia, lalu ada Mbak Afriska, Mbak Rahmadona, Mbak Tiara, Mbak Anindita, Mbak Regina, Mbak Diah Ayu, Mbak Vita Ronika, Mas Rahmat Danang, Mbak Alvina, Mbak Arifa, Mbak Nurlaili, Mbak Anita. Ya, yang lain mana ini Mbak Ita Novitasari? Nah, baik, kita mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini. Nah, hari ini kita membahas mengenai beberapa aliran dalam sastra. Nah, hari ini akan dipresentasikan oleh Mbak siapa kemarin ya, Mbak Novika. Mbak Novika ya, sama Mbak Alvina dengan Mbak Novika ya. Ya, jadi aliran sastra ini sebetulnya bisa mencerminkan karakteristik dari karya sastra di suatu zaman. Misalkan kita kalau melihat di Angkatan Pujangga Baru ya. Nah, Angkatan Pujangga Baru itu banyak karya-karya sastra yang beraliran romantik yang nanti akan dibahas juga dalam presentasi hari ini. Nah, teman-teman juga bisa melihat untuk angkatan 45, kalau teman-teman mengamati itu banyak beraliran realisme. Lalu bisa juga dilihat pada karya sastra pada zaman Lekra atau pada zaman Orde Baru, itu banyak karya sastra yang beraliran realisme sosial dan masih banyak lagi. Nah, hari ini teman kita akan mempresentasikan mengenai aliran sastra, yaitu aliran romantik, aliran realisme, dan juga aliran realisme sosial. Untuk aliran ekspresionisme, aliran impresionisme, dan imagis itu akan teman-teman presentasikan. Itu libur. Ya, jadi nanti presentasinya mundur 2 minggu ya, berarti 2 minggu dari sekarang untuk presentasi yang mendatang. Nah, hari ini akan kita saksikan untuk Mbak Alvina dan juga Mbak Novika. Silakan Mbak, saya persilakan. Sudah siap ya presentasinya? Ya, langsung ya Mbak, silakan. Baik Ibu, sebentar. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Teh.
Oke, Sudah, baik, Mbak. terima kasih. Ini saya slideshow sudah terlihat ya? Belum terlihat kalau untuk slideshow-nya. Gini aja udah. Baik, sebelumnya terima kasih untuk memberikan kesempatan kepada kami. Nah, teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, jadi kami akan membahas mengenai aliran sastra. Kami sendiri terdiri dari Alvina Nurhairani dan juga Novika Nostalia. Nah, kemudian untuk yang kita bahas pada pertemuan kali ini tuh sebenarnya ada 3 aliran sastra saja, atau aliran puisi ya. Jadi yang pertama itu ada aliran romantik, yang kedua ada aliran realisme, dan yang ketiga ada aliran realisme sosial. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai aliran romantik akan dipaparkan oleh rekan saya, Teh Novika. Saya persilakan, Teh. Baik, terima kasih Teh Alvina. Nah, teman-teman, yang pertama adalah aliran romantik. Nah, dasar pemikiran dari aliran romantik ini adalah ingin menggambarkan kenyataan hidup dengan penuh keindahan tanpa celah. Jadi apabila yang digambarkannya adalah kebahagiaan, maka kebahagiaan itu harus sempurna tanpa celah. Nah, sebaliknya apabila yang digambarkan adalah kesedihan, maka kesedihan itu harus dibuat untuk menguras air mata. Maka dari itu, aliran romantik ini sering dikaitkan dengan sifat sentimental atau cengeng. Nah, perasaan lebih ditonjolkan dalam aliran romantik ini. Maksudnya, jadi pertimbangan rasio dalam aliran romantik ini dinomorduakan. Jadi, aliran romantik ini tidak begitu memperhatikan untuk nalar, untuk pikiran. Jadi, untuk itu, untuk membuat si aliran romantik ini sempurna. Jadi, meskipun ada beberapa hal yang tidak masuk nalar, gitu. Nah, terus, karya-karya yang bersifat romantik ini seringkali berusaha untuk membuai pembacanya. Kecenderungan menggambarkan keindahan alam, bunga, sungai, bulan didasarkan atas kepentingan memperindah kenyataan itu. Nah, aliran romantik ini gambaran konkret dari aliran romantik ini dapat diperoleh dari sastra lama. Jadi, contohnya dalam sastra lama itu adalah penggambaran gadis cantik. Gadis cantik itu digambarkan kesempurnaannya tanpa celah. Contohnya, rambutnya bagai mayang mengurai, pipinya bagai pauh di layang, matanya bagai bintang timur, dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam puisi modern, contohnya ada pada angkatan Pujangga Baru, yang penyairnya ada Muhammad Yamin, Amir Hamzah, J.E. Tatenggeng. Nah, mari kita bahas satu persatu dari penyair ini. Nah, yang pertama ada Amir Hamzah. Contoh karya dari Amir Hamzah ini adalah Nyanyian Sunyi dan Buah Rindu, yang mana yang lain dan tidak bukan adalah rekaman kedukaannya, yang pada saat itu dia mengalami patah hati dengan kekasihnya, Ilik Sundari, karena secara adat dia dikawinkan dengan anak dari pamannya. Meskipun kedukaannya itu ia pantulkan dalam renungan-renungan yang bersifat realistis, namun peristiwa kedukaannya itu dapat membantu kita dalam menafsirkan makna-makna dari puisinya. Nah, yang selanjutnya adalah J.E. Tatenggeng. J.E. Tatenggeng ini terkenal dengan dewa air mata karena ia selalu berhasil sangat dalam melukiskan kesedihannya. Nah, karya-karyanya diilhami oleh peristiwa kematian anaknya. Terus yang selanjutnya ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini terkenal sebagai seorang nasionalis.
ia sering menuliskan secara emosional kecintaannya terhadap tanah air. Nah, karena perkembangan tentang pemahaman karena perkembangan dia dalam merantau, jadi konsep dia tentang tanah air itu pun berkembang dari yang awalnya hanya sebatas Minangkabau, kemudian menjadi Sumatera, hingga menjadi tanah air Indonesia sebagai bumi yang amat ia cintai. Nah, aliran dari romantik ini dapat kita lihat dari puisi-puisinya tentang sawah, gembala, bukit, dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dari Rendra. Puisi-puisi aliran romantik dari Rendra ini dengan sangat tepat menangkap masa remajanya, masa-masanya ia sedang menginjak masa romantik. Ia selalu menceritakan tentang berpacaran, bercintaan, dan pengalaman perkawinannya. Ia selalu berhasil melukiskannya dengan gaya romantiknya yang amat memikat. Nah, kumpulan puisi-puisi cintanya ada romansa dan kakawin-kawin yang melukiskan surat cinta, masa pacaran, dan perkawinan di gereja. Nah, kemudian Teh Alvina, boleh slide selanjutnya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan salah satu contoh puisi beraliran romantik karya Rendra. Surat Cinta. Kutulis surat ini kala hujan gerimis, bagai bunyi tambur mainan anak-anak peri dunia yang gaib, dan angin mendesah, mengeluh dan mendesah. Wahai Dignarti, aku cinta kepadamu. Kutulis surat ini kala langit menangis, dan 2 ekor belibis bercintaan dalam kolam bagi 2 anak nakal jenaka dan manis mengibaskan ekor serta menggetarkan bulu-bulunya. Wahai Dignarti, kupinang kau menjadi istriku. Kaki-kaki hujan yang runcing menyentuhkan ujungnya di bumi. Kaki cinta yang tegas bagai logam berat gemerlapan menembus ke muka dan takkan kunjung diundurkan. Engkau adalah putri duyung tawananku. Putri duyung dengan suara merdu, lembut bagai angin laut. Mendesahlah bagiku. Angin mendesah, selalu mendesah, dengan ratapnya yang merdu. Engkau adalah putri duyung, tergolek lemas, mengejap-gejapkan matanya yang indah dalam jaringku. Wahai putri duyung, aku menjaringmu, aku melamarmu. Kutulis surat ini kala hujan gerimis, karena langit gadis manja dan manis, menangis minta mainan. 2 anak lelaki nakal bersenda gurau dalam selokan, dan langit iri melihatnya. Wahai Dignarti, ku ingin dikau menjadi ibu anak-anakku. Nah, dalam puisi ini, Rendra menggambarkan perasaan remaja yang alamiah, yang tidak dibuat-buat. Kekagumannya terhadap Dignarti dia gambarkan dalam kalimat putri duyung dengan suara merdu lembut bagai angin laut. Nah, karena Dignarti itu menjadi seorang penyanyi seriosa. Jadi dalam setiap karyanya, Rendra ini selalu berhasil menggambarkan sesuatunya dengan sangat plastis. Nah, teman-teman, bahkan kumpulan dari Rendra yang berjudul Balada Orang Tercinta oleh Subagio Sastrowardojo disebutkan sebagai saduran dari puisi-puisi Lorca. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak Lorca itu siapa? Kalau ada yang tahu mungkin bisa raise hand.
Belum tahu, Mbak. Nah, teman-teman, jadi Lorca ini adalah seorang penyair dan dramawan dari Spanyol yang merupakan tokoh aliran dari romantik ini. Jadi saking kentalnya karya Rendra saking kentalnya aliran romantik dalam karya Rendra yang balada orang-orang tercinta hingga ia bisa disamakan gitu dengan Lorca. Nah, yang selanjutnya ada penyair beraliran romantik pada periode 1953 sampai 1961. Yang pertama adalah Toto Sudarto Bachtiar. Toto Sudarto Bachtiar ini selalu menggambarkan sesuatunya dengan sentimental. Contohnya pada puisi yang berjudul Gadis Peminta-Minta. Ia dengan sentimental menggambarkan rasa iba, rasa sedihnya ketika gadis berkaleng kecil itu, hingga ia tertarik untuk mengikutinya ke bawah jembatan yang meluruskan sosok gadis kecil itu. Nah, kemudian yang kedua ada Kirjo Mulyo. Kirjo Mulyo ini dalam kumpulan puisinya yang dinamakan Romance Perjalanan, ia menggambarkan suasana romantik tempat pengembaraannya. Teh Alvina, boleh lanjut? Nah, terus ini ada contoh puisi yang beraliran romantik yang kedua, karya Ramadan KH. Nah, dalam puisi ini kita bisa menghayati bagaimana sang penyair menggambarkannya dengan aliran romantik. Dari teman-teman, barangkali ada yang ingin membantu untuk membacakan, silahkan. Apakah ada? Saya saja. Iya, baik, silakan Kak Anggi. Priangan si jelita, seluring berkawan pantun, tangiskan derita orang priangan. Selendang merah, merah darah, menurun di Cikapundung. Bandung di dasar danau lari bertumpuk di bukit-bukit. Seluring menyendiri di tepi-tepi. Tangiskan keris hilang di sumur. Melati putih, putih hati. Hilang kekasih di kata gugur. Bandung dasar di danau. Derita memantul di kulit-kulit. Ramadan Kiai H 1965. Terima kasih Kak Panji. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke aliran yang kedua. Teh Alvina, boleh next slide. Nah, aliran yang kedua ini adalah aliran realisme, yang mana bertolak belakang dengan aliran romantik tadi. Jadi apabila di aliran romantik segala sesuatunya itu digambarkan dengan sempurna tanpa celah, di aliran realisme ini segala sesuatunya itu digambarkan secara realistis apa adanya. Jadi pelukis kejadian dilaksanakan dengan teliti, secara wajar, tidak berlebihan, tidak dikurangi seperti itu. Jadi ada batas-batas yang masih diperhatikan dalam aliran realisme ini. Maksudnya, realitas kehidupan yang tidak pantas untuk digambarkan, yang melanggar tabu, yang tidak sopan, tidak ikut digambarkan oleh pengarang dengan aliran realisme ini. Jadi contohnya, apabila dalam puisi tadi, manusia itu dikonotasikan dengan putri duyung. Nah, dalam aliran realisme ini,
Manusia, ya manusia, tidak digambarkan dengan konotasi yang terkesan melebih-lebihkan. Terus gunung, sawah, sungai, atau panorama lainnya juga tidak dikonotasikan sebagai si jelita biru, permai, dan lain sebagainya yang terkesan mengelabui dan menambah-nambah keindahan. Jadi aliran realisme ini semuanya dikatakan apa adanya. Secara logika nih ya teman-teman, gunung itu kan dari kejauhan nampak indah gitu, nampak indah, sejuk. Namun saat kita dekati, saat kita jelajahi, terdapat bukit-bukit yang curam, pohon raksasa, bahkan binatang buas. Jadi dalam realisme ini sesuatunya itu tampak berdasarkan kenyataan gitu. Nah, apabila kita kaitkan dengan jiwa seseorang manusia pada masa dewasa lah, masa realistis ini. Jadi cinta yang digambarkan dalam puisi realisme ini tidak disertai dengan kata-kata muluk sebagaimana yang dialami oleh orang dewasa. Seperti itu. Bahkan, Gustav Flaubert mengatakan, aliran realisme ini dilukiskan seperti ilmu hayat. Lukisan dan peristiwa tidak diberi bumbu-bumbu penyedap buatan pengarang, melainkan sang pengarang berkisah secara objektif. Jadi, sang pengarang tidak menggambarkan baik dan jeleknya, melainkan hanya menggambar hal itu saja gitu. Jadi, sang pembacalah yang akan menyimpulkan karya sastra ini baik atau buruk. Nah, dalam puisi Indonesia, Sultan Takdir Ali Syahbana adalah tokoh pemula dari aliran realisme ini. Contohnya dalam puisinya yang berjudul Menuju ke Laut, ia mengajak kita untuk berorientasi pada laut itu, menghadapi laut yang penuh dengan dinamika. Jadi apabila pada kenyataan itu laut penuh dengan gelombang yang menderai, maka digambarkan seperti itu, tidak dirubah menjadi bagai laut yang tenang, tiada berombak. Seperti itu. Nah, kemudian contoh penyair lainnya ada Asrul Sani, Rifai Apin, Sitor Situmorang, Subagio Sastrowardojo. Nah, terus kita bahas yang Hoiril Anwar. Hoiril Anwar ini puisi-puisinya terkenal, dan ia juga merupakan pembaharu puisi di Indonesia. Ia tidak berpuisi dengan rangsangan emosi untuk membuat karyanya itu menggambarkan keindahan yang sempurna. Jadi dia menggambarkan sesuatunya dengan apa adanya. Contohnya akan dibacakan oleh rekan saya, Teh Alvina. Kepada Teh Alvina, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Novika. Jadi di sini ada puisi yang judulnya yaitu Doa, karya Khairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal gerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, teman-teman, untuk puisi dari Khairil Anwar sendiri ini adalah kenyataan yang jelas-jelas nyata ditunjukkan kepada Tuhan yang dikemukakan secara apa adanya atau tidak dilebih-lebihkan.
Lambang kiasan yang juga digunakan pun apa adanya tanpa diperbagus, sehingga juga bisa dipikir secara rasional. Misalnya di sini ada tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Nah, itu berarti melambangkan sesuatu yang sangat berarti bagi penyair itu sendiri. Kemudian, aku mengembara di negeri asing. Nah, berarti itu melambangkan pengakuan penyair akan dosa-dosanya, sehingga ia menjadi asing akan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian di pintumu aku mengetuk, mengungkapkan bahwa hanya kepada Tuhanlah ia bisa kembali kepadanya. Jadi ia tidak akan bisa berpaling apapun yang terjadi. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk puisi Chairil Anwar itu sendiri ada juga yang bait-bait pendeknya. Seperti puisi yang berjudul Isa dan juga 1943. Nah, di sini ada puisi yang berjudul 1943 sama, juga karya Chairil Anwar, cuma yang membedakan hanyalah barisnya yang pendek-pendek seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin membacakan, saya persilakan. Mungkin bisa saya, Kak. Oh ya, silakan Kak Yasir. Oke. Racun 1943. Racun berada di reguk pertama, membusuk rabung terasa di dada. Malam kelam membelam, jalan kaku lurus, putus, candu, tumbang, tanganku menadah patah, terbenam, hilang, lumpuh, lahir, tegak, berderek, rubuh, runtuh, mengguruh, menantang, menyerang. Kuning, merah, hitam, kering, tandas, rata, rata, rata. Dunia, kau, aku terpaku. Terima kasih. Baik Kakak, terima kasih. Wah, hebat sekali ya Kak Yasir. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat bahwa pada tahun 1943 itu bangsa Indonesia dihadapi pada penjajahan Jepang. Jadi di sini itu menceritakan tentang bagaimana sih kehidupan bangsa Indonesia pada waktu itu, pada masa-masa yang sangat pahit sekali itu terungkap dalam puisi Chairil Anwar tersebut. Bisa kita lihat pada baris yang pertama itu racun berada di teguk pertama. Nah, bayangkan saja jika kalian meminum racun sudah berada di tenggorokan, itu adalah awal dari kepahitan atau awal dari kematian seseorang. Kemudian membusuk rabu terasa di dada. Nah, rabu yang dimaksud di sini itu bukanlah hari atau nama hari. Jadi rabu yang dimaksud di sini itu adalah paru-paru. Jadi rabu ini adalah paru-paru yang berasal dari bahasa Melayu ya teman-teman. Kemudian malam kelam membelam. Jadi ketika kita sudah minum racun itu kemudian membusuk di paru-paru, malam pun tidak akan bercahaya, sehingga jalan pun yang kita tempuh juga akhirnya kaku, lurus-lurus saja ya. Putus, candu, tumbang. Mencoba untuk berdoa dengan tangan yang menada, tetapi akhirnya patah, terbenam, hilang, lumpuh. Mencoba untuk lahir supaya bisa tegak, namun akhirnya berderak, rubuh, runtuh, mengguru. Dicoba untuk menantang maupun menyerang, tapi yang ada hanyalah pemandangan yang berkunang-kunang kuning, merah, hitam, kering, tandas, dan tubuh kita itu ratah dengan dunia. Sehingga kau dan aku itu hanya terpaku melihatnya. Jadi seperti itu dari isi puisi yang berjudul 1943. Nah, ini yang terakhir yaitu ada aliran realisme sosial. Apa sih yang membedakan aliran realisme dan juga aliran realisme sosial? Ketika tadi Tenovika sudah membahas bahwa aliran realisme itu adalah sesuatu yang benar-benar nyata, tidak dibagus-baguskan atau tidak diperindah, maka realisme sosial ini ada hubungannya dengan suatu masyarakat, kenyataan.
membahas kenyataan yang dialami oleh golongan masyarakat, terutama oleh kaum yang menderita, yaitu kaum buruh dan juga tani. Penggambaran kenyataan itu dimaksudkan untuk membangkitkan pertentangan kelas, yakni bangkitnya kaum buruh dan juga kaum tani untuk melawan apa yang oleh golongan komunis sebagai kaum burjuis atau kapitalis. Jadi yang dipentingkan dalam realisme sosial itu adalah kenyataan hidup masyarakat yang suatu golongan yang berpihak pada buruh dan tani. Gitu ya teman-teman. Jadi aliran realisme sosial ini juga pernah mengalami perkembangan pesat pada tahun 1962 sampai tahun 1965, yakni di saat Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat sangat berkuasa dalam bidang kebudayaan dan kesenian di Indonesia pada saat itu. Nah, untuk penyairnya sendiri ada HR Bandaharo dan juga Taufik Ismail sekaligus Rendra. Di sini kepincangan-kepincangan sosial dalam masyarakat itu menjadi penilaian kepincangan menurut visi mereka sendiri, yang banyak sekali diungkapkan melalui puisi-puisi yang juga mengungkapkan kritik sosial atau realisme sosial tersebut. Nah, bisa kita lihat contoh puisi dari HR Bandaharo yang berjudul Kawan Separtai Bekerja. Kau masa pekerja Indonesia, kau mati di laut menangkap ikan, kau mati menebang kayu di tengah hutan, kau mati di tambang-tambang, kau mati di pabrik digilas mesin, kau mati menyadap karet, kau mati mengangkut beban, kau mati di ladang-ladang, kau mati di kolong jembatan. Kau mati lapar di tepi pasir, di mana saja kau mati sebagai kuli, di mana saja kau mati terkapar menambah lapar. Di setiap tapak tanah, peluh dan darah, kau curahkan sebagai pahlawan. Nah, kawan, bisa kita lihat bahwa puisi dari HR Bandaharo ini adalah menceritakan bagaimana waktu itu atau kehidupan rakyat pada masa Lekra tersebut yang menyebabkan penderitaan bagi kaum buruh dan juga tani. Banyak yang mati di tambang-tambang, di sini sudah dijelaskan di puisinya, banyak yang mati di ladang, di kolong jembatan, seperti itu. Nah, ini ada puisi terakhir yang beraliran realisme sosial yang berjudul Kemis Pagi dari Taufik Ismail. Teman-teman ada yang berminat membacakan? Saya persilakan. Saya izin membacakan. Oke, silakan Kak Wahda. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin membacakan Kemis Pagi. Hari ini kita tangkap tangan-tangan kebatilan yang selama ini mengenakan seragam kebesaran dan menaiki kereta-kereta kencana dan menggunakan materai kerajaan. Dengan suara lantang memperantasnamakan kawula dukana yang berpuluh juta. Hari ini kita serahkan mereka untuk digantung di tiang keadilan, penyebar bisa fitnah dan dusta dujana bertahun-tahun lamanya. Mereka yang merencanakan 100 mahligai raksasa membeli benda-benda tanpa harga di mancanegara dan memperoleh uang emas beratus juta. Bagi diri sendiri, di bank-bank luar negeri, merekalah pengatur zina secara terbuka dan menistakan kehormatan wanita, kaum dari ibu kita. Hari ini kita tangkap tangan-tangan kebatilan. Kebanyakan anak-anak muda berumur belasan. Telah kita naiki gedung-gedung itu. Mereka semua pucat, tiada lagi berdaya. Seorang ketika digiring, terseduh, membuka sendiri tanpa kebesaran di pundaknya, dan berjalan perlahan dengan lemahnya. Taufik Ismail, 1966. Terima kasih.
Terima kasih kembali Kak Wahda. Nah, teman-teman bisa kita lihat bahwa puisi yang berjudul Kemis Pagi ini melukiskan penderitaan rakyat pada umumnya, yaitu pada masa Orde Lama, di mana pada masa itu ada pemberontakan yang bernama PKI. Jadi bisa dilihat di sini bahwa mereka itu penyebar bisa fitnah dan dusta durjana yang bertahun-tahun lamanya. Di sini menceritakan tentang bagaimana sih rakyat pada waktu itu ketika ketika PKI itu hanya beroleh uang emas beratus juta bagi dirinya sendiri, dan juga menistakan kehormatan wanita seperti kaum dari ibu kita, itu bagaimana rasanya penderitaan seperti itu. Nah, itulah yang digambarkan oleh Taufik Ismail pada masa itu. Nah, sekian pemaparan mengenai aliran romantik, aliran realisme, dan juga aliran realisme sosial. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Alvina Nurhairani dan juga teman saya Novika Nostalia izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak dilanjut sekalian untuk sesi diskusinya untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ya, baik, saya persilakan. Iya, Kak Panggi, silakan. Ya, di sini saya ingin tahu saja sih, tidak bertanya. Tadi dalam penjelasan Kak Novika tentang aliran romantik, menjelaskan kalau aliran romantik tidak perlu memakai nurani apa naluri, Kak, tadi dalam puisi. Iya Kak, nalar. Tidak pakai nalar ya? Jadi perbandingan nalarnya itu tidak begitu besar gitu, di nomor 2 kan. Ya, bisa dijelaskan Kak tentang itu. Karena menurut saya, sudah saya potong dulu. Karena menurut saya sendiri, aliran romantik itu adalah energi dari si penulis yang sangat menghayati sekali. Kalau tidak, nalarnya malah ditaruh nomor 2, itu menurut saya ya bukan salah sih. Tapi gimana ya? Menurut saya kurang pas gitu loh. Nah, apakah menurut Kak Novika sendiri bagaimana, bisa dijelaskan tentang penjelasannya tadi itu? Kalau menurut saya ya Kak, jadi kan di puisi romantik itu yang terkenal khasnya itu adalah menggambarkan sesuatu dengan sempurna gitu. Sedangkan dalam dunia ini kan istilahnya tidak ada yang sempurna gitu. Nah, jadi maksudnya menomor 2kan nalar menurut saya itu adalah di mana pemilihan diksi-diksinya tuh cenderung lebih tidak masuk akal dibandingkan dengan aliran realisme seperti itu, Kak. Oh, jadi masuknya di diksinya gitu ya, Kak? Iya, kalau menurut saya. Oke. Ya, terima kasih. Karena tadi kan tidak dijelaskan, yang tidak nalar itu dimasukkan di diksinya atau di baitnya kan tadi belum dijelaskan gitu. Makanya saya agak kok kurang pas banget gitu loh. Ya sudah, terima kasih Kak Novika. Baik, terima kasih Mas Panggi. Baik, terima kasih untuk meminta penjelasan kembali dari Kak Panggi tadi. Kemudian kepada Kak Nurlaili, saya persilakan. Saya bertanya, perbedaan romantisme dan romantik realisme itu apa? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Iya, Kakak. Bisa diulangi perbedaan apa tadi? Perbedaan antara romantik idealisme dan romantik realisme. Apakah sudah terdengar? Perbedaan realisme sama romantik. Idealisme dan romantik realisme.
romantik idealisme sama romantik realisme, iya kan? Jadi gini ya, kalau romantik idealisme itu mungkin kalau dari saya, mohon maaf apabila jawaban yang saya berikan juga salah ataupun kurang. Kalau romantik idealisme itu menggambarkan kenyataan hidup yang memang berasal dari ide-ide penyair itu. Apa yang ingin ia sampaikan bisa itu dituangkan melalui pengungkapan atau ide-idenya, tapi dalam suasana yang romantis seperti itu. Kalaupun romantik realisme ya berarti romantik suasana yang begitu suasana yang begitu romantis ataupun menyentuh, tapi masih tetap nyata gitu, masih tetap oh gini loh yang romantis tapi tidak dilebih-lebihkan, masih nyata. Jadi masih enak dipandang. Seperti itu sih Kak kalau menurut saya. Kenapa Kak? Bagaimana? Ya, baik, sama-sama. Untuk Kak Yasir, saya persilakan, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai puisi aliran, yang saya temukan dalam kondisi saat ini, jujur, bisakah diberikan contoh untuk dalam masa modern ini aliran-aliran, contoh misalnya puisi romantik. Karena jujur ya, kalau romantik dan realisme lah. Karena kalau saya pikir apakah Fiersa Besari yang buat sebuah puisi romantik apakah bisa dimasukkan ke dalam itu? Karena kan kalau tadi contoh-contohnya juga kan kebanyakan penulis-penulis lama dengan karya-karyanya yang lampau. Apakah untuk saat ini di masa sekarang ini ada penulis yang masih mengikuti aliran realisme seperti itu? Karena mohon maaf saya belum untuk sekarang saya belum pernah dapat puisinya. Bisa diberikan contoh atau teman-teman ada yang tahu contoh puisi apa untuk di masa modern ini yang mengikuti aliran realisme dan romantik? Oke, terima kasih. Saya mau menambahkan dari Mas Muhammad ya. Nang contoh aliran puisi realisme ya. Iya, kalau di zaman modern ini, zaman sekarang ini. Ada. Nanti coba Kak Muhammad cari di Google, karena di sini saya pakai handphone jadi tidak bisa memaparkan contohnya. Nanti coba cari di Google puisi anatomi karya Bagus Dwi Danto, itu realisme banget, itu contoh ya. Nanti bisa, karena saya ini pakai handphone jadi tidak bisa memberi contohnya, maaf ya Mas. Itu yang modern sekali. Karena saya coba teman-teman yang lain. Iya. Apakah coba teman yang lain cari di Google terus share screen. Ya tadi apa judulnya Kak? Anatomi puisi Bagus Dwi Danto sama A.A. Mansur, nggak salah. Itu masih realisme modern sekali itu. Kalau untuk A.A. Mansur itu yang judulnya Melihat Api Bekerja, itu puisi yang modern, aliran apa itu? Realisme.
Coba Kak Panggi, apakah yang ini Kak? Iya, betul. Di dalamnya itu, di sampingnya itu, A.A. Mansur itu mengkolaborasikan terapan seni karyanya disanding puisi. Jadi itu modern sekali, menurut saya realis sekali. Nah, jadi Coba, gimana? ya, coba dibacakan aja Mbak contoh puisinya. Ya baik Ibu, yang sajak buat seseorang yang tak punya waktu membaca sajak. Kata-kata bukan jembatan yang bisa membuat sepatumu tidak tersentuh lumpur. Kata-kata bukan kendaraan yang pandai melayang dan menghindarkanmu dari kemacetan. Kata-kata tak ingin jadi senjata untuk kau gunakan membunuh atasanmu. Kata-kata adalah awan yang mengamati jendela kamarmu menjelang matahari tenggelam. Pernahkah kau membayangkan bagaimana rasanya memiliki awan sebagai hewan peliharaan? Ia lebih setia dari kebiasaan buruk. Ya, sudah Ibu. Nah, Kak Yasir, tadi kan minta contoh puisi modern dari realisme ya. Nah, tadi kan udah dijawab sama Kak Panggi, terima kasih untuk sudah membantu memberikan jawaban. Kalau salah satu contohnya itu juga ada dalam puisi karya Aan Mansur, yang tadi itu berjudul apa tadi? Melihat api bekerja ini. Gimana Kak, sudah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Dan yang tadi itu saya mau sebut yang tadi tentang Fiersa Besari, apakah dia emang termasuk dalam puisi romantik seperti itu? Kenapa Kak Fiersa Besari? Ya, yang puisinya tentang romantisme. Apakah dia termasuk juga di aliran tersebut? Bisa saya yang menjawab, Mas? Silakan Ya. Kak Panggi, bisa banget. Ya, menurut saya Fiersa Besari itu bukan termasuk romantik realisme karena dia lebih gimana ya, penghayatannya lebih ke diri sendirinya pribadi. Nah, kalau di dalam puisi romantik realisme biasanya si penulis itu sudah berterjun ke karya terapan lukis, ya di situ dia menghayati gambaran lukisan dia tersebut, terus dia jadikan sebuah diksi dan dengan dia dibuat menjadi sebuah karya sastra yang bernama puisi. Nah, itu menurut saya. Nah, untuk Fiersa Besari saat ini, menurut saya alirannya dia itu bukan romantik realisme, karena lebih penghayatannya lebih ke diri pribadi. Saya lihat karya-karyanya Fiersa Besari itu sampai bukunya apa novelnya dan puisinya itu, menurut saya itu sih kerangkanya, jadi ya lebih penghayatan sih kalau realisme itu. Ya, seperti itu ya Kak. Fiersa Besari juga menurut saya sangat suka sekali sama yang namanya pergi-pergi ke gunung. Mungkin beliau juga mencari inspirasi dari hasil perpergiannya juga ke ya gunung-gunung seperti itu. Terima kasih Kak Yasir dan juga Kak Panggi yang sudah membantu. Untuk teman-teman yang lain, ya silakan Kak Wulan. Baik, pada aliran realisme, apakah ada kelebihan dan kekurangan? Itu saja Kak, terima kasih.
Terima kasih Teh Ulan. Mungkin maksudnya kelebihan dan kekurangan dari karya sastra itunya Teh, atau bagaimana? Yang aliran realisme yang tadi dijelaskan. Kan tadi soalnya di PPT nggak ada kelebihan dan kekurangan. Makanya kan saya tanya apakah ada kekurangan dan kelebihan dalam aliran realisme tadi, Kak. Izin menjawab ya Kak, ini berdasarkan pendapat saya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang lebih tahu bisa dibantu. Jadi kan tadi di yang aliran realisme ini dikatakan jika sang penyair tidak menggambarkan sesuatunya secara, jadi tidak mengatakan ini jelek atau ini baik. Jadi dalam karya itu tuh dibiarkan pembacanya yang menilai ini baik atau buruk. Jadi menurut saya kalau aliran realisme itu dinilainya oleh sang pembacanya sih Teh, yang mana persepsi setiap orang itu kan beda-beda gitu. Teh Alvina mungkin bisa ditambahkan? Iya, seperti itu ya, sama kalau menurut saya. Jadi yang di sini kita nggak membahas kelebihan dari puisi tersebut atau kekurangan dari puisi tersebut. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman sekalian ingin mengetahui bagaimana sih isi dari puisi tersebut, apakah sudah ada temanya atau sudah ada semuanya yang mencakup dari unsur-unsur puisi itu sendiri, teman-teman akan belajar mengenai analisis puisi, yaitu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Kalau menurut saya seperti itu ya. Bagaimana Kak Wulan? Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Wulan. Untuk teman-teman yang lain, saya persilakan. Silakan teman-teman yang lain untuk bertanya atau menambahkan. Bagaimana teman-teman? Jika tidak ada, saya kembalikan ke Bu Devi saja. Monggo Ibu. Ayo silakan untuk bertanya teman-teman. Sepertinya Mbak Wira mau bertanya, Mbak Wira? Belum ada, Bu. Yuk, yang lain? Silakan. Baru 4 pertanyaan loh. Ayo silakan. Atau mungkin teman-teman yang memiliki contoh-contoh puisi beraliran romantik, realisme sosial di era modern, silakan bisa langsung share screen. Nah, untuk kita belajar bersama, silakan. Ya, silakan. Ya, Mbak Risa Putri, bagaimana? Apakah ada contoh-contohnya mungkin? Tadi puisi-puisinya dari siapa tadi? Firsa Besari ya? Nah, coba itu bisa dicari, di share screen mungkin.
Jadi bisa kita lihat bentuk puisinya itu seperti apa. Mana nih yang lain? Kok off cam? Pada off cam? Halo, masih di sini ya? Masih, Bu. Oh ya, masih. Ya, silakan teman-teman. Ayo, Mbak Anita biasanya bertanya ini, Mbak Anita. Lagi sakit, Bu, jadi nggak ingin bertanya dulu. Sakit apa, Mbak Anita? Panas, Bu. Tapi aman ya? Nggak positif? Aman. Nggak. Ya, alhamdulillah jaga kesehatan ya Mbak Anita dan juga teman-teman yang lain. Silakan untuk bertanya atau menambahkan. Silakan Mas Panggi kalau mau sharing-sharing. Saya setuju sama apa itu tadi waktu Mbak Wulan bertanya kelebihan dan kelemahan tentang puisi apa, aliran apa tadi, terus sama Mbak siapa tadi yang menanggapi? Coba saya. Mbak Alvina, Mbak Novika. Ya, Mbak Alvina dan Mbak Novika, kalau untuk membahas kelebihan dan kekurangan puisi pada aliran atau strukturnya itu lebih baik waktu analisis puisi, karena kalau dalam konteks pembahasan ini kalau kita tidak sesuai konteks analisis takutnya gini, kita menjadi kritik sastra yang apa ya kritik sastra yang tidak tahu apa tentang, karena emang ada tempat dan ruangnya tertentu untuk membahas kelemahan dan kelebihan itu. Jadi seperti bedah buku lah, itu sih. Jadi saya ya setuju sekali atas tanggapan Mbak Novika dan Mbak Alvina Nur ya. Itu sih. Itu saja Bu dari saya. Mungkin teman-teman sharing tentang puisi aliran, ketiga aliran itu boleh. Atau Mbak Wira ini yang katanya ingin menulis puisi. Mari Mbak, sharing Mbak Wira. Silakan Mbak Wira, malah off cam loh ini Mbak Wira. Gak apa-apa Mbak, santai aja Mbak, kuliahnya kita itu santai ya, sharing-sharing. Baru berguru ke Mas Panggi, Bu. Sepertinya Mas Panggi ini udah suhu ya ini ya, Mas Panggi nih. Bukan, di semua di dalam ruangan ini tidak ada suhu, tidak ada yang pro dan tidak anak. Kita itu sama-sama harus belajar. Saya juga harus belajar, semua juga harus belajar. Jadi semangat lah. Ya betul sekali ya. Kita semua di sini belajar bersama. Ya, saya sendiri pun masih terus belajar ini. Saya seperti ini kuliah diskusi, ini juga banyak belajar dari teman-teman tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Alvina, Mbak Novika. Tadi presentasinya sudah sangat bagus, menurut saya penjelasannya sudah sangat jelas untuk dalam memaparkan. Nah ini mumpung hari ini pakarnya adalah Mbak Alvina dan Mbak Novika ini, silakan teman-teman untuk bertanya. Silakan, atau teman-teman menunggu pertanyaan ini. Yuk, silakan. Oh ya, sebetulnya ini keluar dari diskusi sih ya. Nah, sebetulnya di Unipma itu sudah mulai luring ya untuk minggu depan itu. Nah, itu diprioritaskan untuk semester 3 yang jumlah mahasiswanya dalam satu kelas itu di bawah 20. Nah, jadi kalau di atas 20 kita itu masih daring kemarin seperti itu. Jadi sementara ini kita masih daring karena kita kan juga ada
mahasiswa dari luar kampus juga. Jadi kita sementara ini untuk mata kuliah kajian dan apresiasi puisi kita daring ya. Gitu karena jumlah mahasiswanya juga mencapai 40 ini kalau untuk puisi. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk luring karena jumlah yang terlalu banyak. Berarti untuk yang keterima di Unipma sendiri diberangkatkan Ibu? Untuk langsung luring gitu Ibu? Oh iya, itu saya kurang tahu sih. Ini ada Mas Rivaldo ya? Mas Rivaldo PMM luring ya Mas ya? Itu bagaimana Iya, Ibu. Mas? Itu Oh iya, apakah ada rencana mau ke Madiun atau bagaimana Mas? waktu bulan September lalu PIC-nya Ibu Agita bilang insya Allah mungkin Oktober udah mulai offline. Cuma saat Ibu Agita memberikan surat kepada Wali Kota Madiun, kalau nggak salah waktu lalu itu beliau bilang masih diundur Bu, kayak gitu. Ya, jadi memang ini untuk 1 bulan ini itu masih dalam tahap uji coba ya. Itu mulainya nanti baru minggu depan. Nah, misalkan nanti kemungkinan luring, mungkin nanti untuk mata kuliah yang satunya lagi, yang pengembangan instrumen penelitian, mungkin nanti yang bisa luring. Kalau yang puisi, insya Allah akan daring sampai akhir nanti. Ya, soalnya ada mahasiswa PMM yang daring juga. Nanti kan bingung juga kalau yang satunya luring, satunya daring. Nah, bingung nanti. Jadi kalau daring semua, luring semua gitu ya. Ya, jadi begitu ya untuk. Oh ya, tadi sudah ditutup belum ya Mbak ya tadi untuk diskusinya? Oh, ini ada yang tanya. Iya Mbak Oke. Anita. Mbak Anita silakan. Saya mau tanya Bu Devi. Tuh, tanya saya. Ya, silakan. Di program studi PBSI di Unipma sendiri itu ada UKM nggak Bu? UKM untuk momen puisi itu, membuat puisi untuk daya tampungnya itu Bu? Kayak musikalisasi, buat puisi itu ada nggak? Kalau untuk puisi ya sepertinya belum ada, tapi kalau drama itu ada. Begitu Mbak. Jadi saya memang kurang tahu ya di sini untuk kegiatan mahasiswa itu apa saja, karena saya itu ya termasuk baru di Unipma juga, termasuk baru. Jadi baru masuk itu sudah daring. Jadi saya sendiri mohon maaf ini tidak bisa menjawab ya. Jadi saya kurang tahu untuk kegiatan mahasiswa. Tapi setahu saya itu ada teater itu teater ada. Mungkin nanti lebih lanjut bisa tanyanya ke itu Mbak. Di HMJ itu loh, himpunan mahasiswa jurusan yang prodi, khusus prodi itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke situ. Terus Mas Panggi itu ada rekrutmen anggota nggak? Saya itu gimana ya Mbak? Saya itu bangga sih itu musikalisasi dari apa itu teman-teman saya tampung sendiri untuk bagian dari literasi dan budaya. Mohon maaf Mas, suaranya nggak kedengeran. Gini loh Mbak, kalau musikalisasi grup saya itu pribadi Mbak. Kalau di UKM itu Sihir Hujan itu loh ada. Ya mungkin akan saya buatlah secepatnya. Itu sih. Ya, mengenai musikalisasi puisi ya, itu sebetulnya nanti untuk teman-teman, untuk UTS nanti tugasnya itu analisis puisi bukan, musikalisasi puisi. Tapi nanti berkelompok.
nanti untuk musikalisasi puisinya. Nah, itu teknisnya bagaimana? Jadi nanti teman-teman kira-kira enaknya saya sampaikan sekarang atau minggu depan ya? Atau 2 minggu lagi ya? Nah, itu belum fix sih, ya, belum final, tapi yang jelas nanti teman-teman berkelompok 5 orang gitu ya. Nah, itu nanti membuat musikalisasi puisi. Nah, lalu bagaimana teknisnya? Itu nanti teman-teman bisa misalkan itu membuat seperti kayak di Zoom atau Google Meet gini ya. Nah, jadi nanti tinggal direkam saja. Jadi nanti ada yang membaca puisi, ada yang mungkin mengiringi pakai musik itu. Jadi tidak perlu bertemu gitu loh. Nah, nanti teman-teman gimana lah mengatur sendiri gitu. Atau teman-teman ingin membuat yang langsung bertemu? Tapi kan karena kondisinya masih seperti ini ya, jadi karena masih jarak jauh, jadi untuk teman-teman nanti ketemunya di Google Meet atau Zoom saja, nanti bisa direkam seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh musikalisasi puisinya nanti akan saya tayangkan untuk 2 minggu lagi ya. Minggu depan itu kan libur, jadi nanti 2 minggu lagi itu masih presentasi. Nah kan seharusnya 2 minggu lagi itu sudah nggak presentasi kan, jadi sudah materi musikalisasi puisi. Nah, karena libur jadi nanti presentasi dulu, habis itu baru materi musikalisasi puisi sedikit ya. Nah, jadi nanti untuk pengumpulannya pada hari UTS itu. Jadi nanti teman-teman mengumpulkan link YouTube-nya, teman-teman bisa unggah di YouTube. Nah, lalu langsung linknya itu dikopaskan di Word atau di PDF seperti itu. Nah, bisa diunggah di LMS. Nah, bisa di Spada Dikti atau di Elma seperti itu. Nah, untuk anggota kelompoknya, saya minta untuk satu kelompok itu wajib ada cowoknya. Jadi jangan cowok-cowok semua, cewek-cewek semua seperti itu. Harus merata. Nah, silakan teman-teman untuk memilih sendiri ya anggotanya siapa saja. Nanti kalau saya pilihkan nanti ya pokoknya itu yang harus merata gitu ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jadi teman-teman bisa bersiap ya untuk puisinya apa. Nah, puisinya bebas puisinya. Nah, begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi UTS-nya nanti yaitu tinggal mengumpulkan saja, tinggal mengumpulkan. Jadi pada hari UTS sudah tidak ada perkuliahan, kuliahnya minggu depannya lagi seperti itu. Oh ya, tadi saya ada satu ya pertanyaan dari Mas Panggih ya tadi. Aliran romantik itu maksudnya untuk menomorduakan nalar. Nah, itu bisa dilihat dari puisinya. Ini ya tadi Surat Cinta. Nah, itu kan dari ini dari Engkau adalah Putri Duyung yang Nah ini, engkau adalah putri duyung tawananku. Nah kalau dilihat kan, kalau secara nalar, putri duyung itu saja kan sudah tidak ada ya sebetulnya. Adanya ikan duyung, ikan dugong itu. Putri duyung itu kan hanya dalam khayalan dari cerita dongeng seperti itu. Nah
Putri Duyung sendiri sudah tidak ada, apalagi Putri Duyung tawanan ke Putri Duyung ditawan. Nah, itu seperti apa lagi tuh? Nah, makanya itu masuknya ke aliran romantik. Ya, jadi di sini ya, menomor dua kan nalar. Jadi di sini nah, iya itu menggambarkan sesuatu tanpa celah ya, seperti sangat sempurna di sini. Kira-kira seperti itu sih tadi penjelasannya dari Mbak Novika dan Mbak Alvina sudah sangat jelas ya teman-teman, sudah sangat bagus sekali presentasinya. Untuk presentasi mendatang semoga lebih bagus lagi untuk presentasinya. Nah, jadi begitu untuk hari ini, untuk presentasi hari ini. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan mengenai materi hari ini atau mengenai UTS, silakan. Mungkin bisa dikirim Bu untuk Kak Alvina sama Kak Novi, bisa dikirim PPT-nya di grup. Terima kasih. Ya silakan ya, nanti untuk semuanya saja ya ini. Jadi nanti untuk yang presentasi bisa mengirim materinya di grup, nanti materinya nanti juga akan saya unggah di LMS ya nanti. Begitu ya teman-teman. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Alvina dan Mbak Novika atas presentasi hari ini. Untuk teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Ya, silakan dinyalakan semua kameranya untuk teman-teman. Ya. Sudah dinyalakan semua? Mbak Farani? Ya, kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman untuk partisipasi teman-teman hari ini. Diskusi yang sangat menarik ya. Kita berjumpa lagi 2 minggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.